Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Fajar Jaya Aryadi dengan NIM 1221701. Saya akan mempresentasikan sistem monitoring task preventive maintenance untuk pekerja lapangan guna menjaga SLA perusahaan. Dalam pembuatan skripsi ini dan sistemnya, saya dibimbing oleh Bu Mina Ismurahayu. Izin saya lanjutkan. Di sini apa yang menjadi dasar untuk pembuatan sistem ini. Saya bekerja di PT LAN Telekomunikasi Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Tentu sebagai perusahaan telekomunikasi, perlu adanya proses perawatan jaringan guna menjaga tingkat layanan atau kinerja yang perlu dimonitoring selama 1 minggu dan 24 jam secara penuh. Tentu ini tidaklah mudah karena dalam pekerjaannya banyak koordinasi yang diperlukan dalam menjaga jaringan di lapangan. Dan berikut untuk sebaran lokasi proyek yang berada di Indonesia bagian tengah. Adapun permasalahan yang muncul berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem agar memudahkan dalam penggunaan oleh tim di lapangan. Yang kedua, bagaimana merancang sebuah sistem agar dapat memberikan penjadwalan pekerjaan yang otomatis untuk tim di lapangan. Tujuannya, yang pertama, memudahkan seorang staf administrasi untuk melihat rekapitulasi hasil pekerjaan preventive maintenance tim lapangan, sekaligus mengontrol tim di lapangan memang bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, memudahkan staf administrasi untuk membuat laporan. Yang ketiga, tingkat layanan terjaga dengan baik. Dan berikut roadmap penelitian yang saya gunakan untuk menjadi referensi dalam melaksanakan proses-proses kebutuhan sistem informasi yang diperlukan. Analisis sistem. Pada proses analisis sistem ini, untuk pembuatan sistem monitoring dan task preventive maintenance guna menjaga SLA perusahaan, perlu melakukan beberapa tahapan berupa pengamatan serta wawancara terhadap beberapa pihak terkait guna kelancaran pembangunan sistem ini. Adapun hasilnya sebagaimana berikut. Yang pertama, flow map yang berjalannya seperti apa, lalu analisis dokumen dari dokumen yang sedang berjalan dan yang dipunyai oleh PT LAN Telekomunikasi Indonesia dalam menjaga jaringan, analisis kebutuhan sistem, analisis fungsional sistem, yang kelima analisis penggunaan sistem, analisis kasus. Dan berikut flow map berjalan yang sedang berjalan sebelum adanya sistem. Lalu analisis dokumen, di sini saya rangkum. Di sini kebutuhannya ada 3, yaitu item, metode, serta periode pemeliharaan. Untuk item, di sini berisi mengenai jenis pengelompokan pada suatu perangkat atau pekerjaan, dan metodenya berisi tentang informasi tentang jenis kegiatan yang dilakukan untuk pemeliharaan pada suatu perangkat atau pekerjaan. Baik itu dilihat secara visual, perawatan rutinnya seperti apa, perlunya pengukuran atau tidaknya, pengetesan perlu atau tidaknya, serta sosialisasi dengan pihak lain jika diperlukan. Lalu periode pemeliharaannya itu beragam, mulai dari harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahunan, bahkan kondisional, tergantung kebutuhan di lapangan. Dan berikut dokumennya yang saya ambil dari SOP yang berjalan seperti berikut. Ini contohnya untuk pekerjaan item CME, itu ada beberapa sub item di sini. Salah satunya pemeriksaan fisik, itu metodenya secara visual dan dilakukan dengan periode perawatan bulanan, jadi 1 kali dalam sebulan.
Lalu analisis kebutuhan sistemnya seperti apa? Tentu ada masalah dan serta solusi. Masalahnya yang pertama, pembuatan task atau work order preventive maintenance yang masih manual dan tidak terdata dan baik karena masih menggunakan file Excel. Pelaporan serta penilaian hasil pekerjaan yang masih menggunakan sistem manual. Untuk solusinya, dibuatkannya sistem untuk pembuatan task atau work order preventive maintenance agar tersistem serta terdokumentasi dengan baik dalam bentuk hard atau soft filenya. Dibuatkan sistem dapat menampilkan pekerjaan yang sedang berjalan dan selesai sehingga dapat melihat performance dari setiap lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh tim di lapangan. Analisis fungsional sistemnya di sini dalam sistemnya ada dashboard untuk pengajuan task preventive maintenance-nya, lalu ada izin site, penjelasannya untuk dashboard memunculkan status pekerjaannya, untuk pengajuan task preventifnya, penginputan melalui sistem berdasarkan jenis pekerjaan dan berdasarkan periode pekerjaan untuk setiap pekerjaan. Izin site berisi permohonan izin tim lapangan untuk melakukan pekerjaan. Apabila ada pekerjaan di area site yang perlu adanya izin site dari pusat. Dan di sini ada aktor-aktor yang bakal menggunakan sistem. Di sini mulai admin, manajer OM, supervisor, regional manager, dan staf di lapangan. Dan berikut flow map untuk preventive maintenance. Dan berikut untuk perancangan sistem untuk diagram konteksnya. Dan berikut untuk DFD-nya. Di sini ada input task work order, data pengajuan di task list, dan user management di user. Dan di sini untuk aktor-aktor yang memakai sistemnya. Dan di sini untuk entity relationship diagramnya, di sini user manager, user manajemennya dia memiliki relasi ke task schedule dan task schedule juga memiliki relasi ke task list. Dan berikut untuk perancangan struktur menunya. Di sini ada dashboard, task list, task schedule, izin site, pengguna, dan logout. Dan di sini untuk pekerjaan pembuatan tasknya nanti akan dibuatkan di task schedule. Dan berikut implementasi capture yang saya buat di sini dari sistem yang sudah dibuat. Untuk halaman loginnya seperti ini. Lalu setelah proses login, nanti akan memunculkan dashboard. Dan dengan struktur menu, sistem monitoring task preventif seperti berikut. Di sini ada dashboard, ada task list, ada task schedule, izin site, pengguna, dan keluar. Dan berikut di dashboardnya akan memunculkan peta lokasi, sebaran proyek yang di monitoring atau dirawat oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Dan berikut untuk progres pekerjaan yang dilakukan oleh tim di lapangan. Untuk pembuatan task preventive maintenance-nya itu ada di task schedule, dan di sini ada tombol buat. Kalau misalkan akan membuat task schedule, berarti admin nanti akan mengklik tombol buat dan nanti akan muncul tipe task, dipilih task preventive maintenance, dan lalu akan keluar pop-up menu di sini untuk memilih template pekerjaan untuk tim di lapangan. Apabila sudah dibuat, nanti dipilih. Apabila sudah dipilih, maka nanti akan berlanjut ke tombol add dan otomatis nanti akan terdata di tabel yang berada di task schedule di bawah ini. Nanti dengan status open.
Dan masih pada menu task schedule, dalam menu ini juga terdapat fungsi untuk pencarian task. Nantinya untuk memudahkan pencarian task apabila ada pekerjaan yang perlu diupdate. Dan berikut untuk cara pengupdateannya di ID task ini, nanti tim di lapangan akan mengecek pekerjaan yang perlu dilakukan. Apabila sedang dikerjakan atau selesai, tim akan mengklik ID task ini dan merubah statusnya sesuai dengan pekerjaan di lapangan. Di sini ada task list dengan tampilan seperti berikut. Dan di sini untuk tampilan izin site, dan hasilnya untuk izin set yang sudah diinputkan seperti ini. Dan ini menu untuk pengguna. Oke, di bagian penutup ini ada 3 hal yang bisa saya sampaikan dari hasil pembuatan sistem. Yang pertama, sesuai dengan namanya, perangkat lunak pengolahan data sistem monitoring ini sudah mampu mengelola jadwal pemeriksaan jaringan dan pengolahan data penggunaan, penyimpanan data, menampilkan data yang diajukan secara cepat dan akurat. Yang kedua, sistem ini mampu menampilkan data pekerjaan yang sedang berlangsung, pekerjaan yang sudah dimulai, dan menampilkan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan dari target pekerjaan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, mengurangi risiko menurunnya SLA perusahaan dalam menjaga ketersediaan layanan jaringan di lokasi, karena untuk tasknya lebih cepat pembuatannya dan dapat termonitoring pekerjaannya apabila tim di lapangan tidak mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Head Office PTLN Telekomunikasi Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk demonya akan lanjut di part 2.